Kevin De Bruyne buktikan masih bisa bermain di level top. Kevin De Bruyne menjadi penentu kemenangan Manchester City atas Wolverhampton Wanderers dengan gol tunggalnya pada menit ke-35 dalam pertandingan yang berlangsung ketat di Etihad Stadium. Gol ini bukan hanya menjadi pembeda dalam laga tersebut, tetapi juga menandai pencapaian penting bagi De Bruyne, yakni 250 kali terlibat dalam gol Manchester City sejak kedatangan Pep Guardiola pada 2016, sebuah prestasi yang hanya pernah dicapai Lionel Messi sebelumnya. Selain itu, gol ini memperpanjang catatan impresif De Bruyne melawan Wolves menjadi 6 gol dan 5 assist dalam 10 penampilan. De Bruyne, yang akan meninggalkan City musim ini, menunjukkan bahwa meskipun tidak dalam performa terbaiknya, dia masih mampu memberikan kontribusi krusial bagi tim. Penampilannya di laga ini membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dan menjadi momen penting dalam perjalanan terakhirnya bersama City di Etihad. Gol De Bruyne menjadi momen kunci yang mengamankan 3 poin penting bagi Manchester City, memperkuat posisi mereka di klasemen Premier League, dan mendekatkan mereka pada target lolos ke Liga Champions musim depan. Pertandingan kandang terakhir Kevin De Bruyne akan berlangsung melawan Bournemouth pada tanggal 20 Mei waktu setempat. Sedangkan 2 laga tandang tersisa melawan Southampton dan Fulham. De Bruyne bisa memastikan akhir yang sempurna jika Manchester City berhasil mengalahkan Crystal Palace di final Piala FA di Wembley. Mungkin dia masih cukup bagus untuk bermain di sini. Mungkin pressingnya sudah tidak seperti dulu, tapi kualitasnya tetap ada, dia percaya masih bisa bermain di level tertinggi. Dia bilang sekarang bermain tanpa cedera, tapi usia memang akan mengejar, dan tubuhmu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Namun dia tetap menjaga bola dan kecerdasan sepak bolanya masih ada. Dia memberitahu klub, saya masih bisa bermain di level ini. Habis dari Manchester City, Guardiola bakal pensiun. Manajer Manchester City, Josep Guardiola, membuat pengakuan bakal rehat dari dunia sepak bola profesional. Momen itu akan diambil Guardiola jika masa kerjanya dengan Manchester City berakhir. Pep Guardiola memberi sedikit bocoran soal kariernya ke depan. Ia menyebut Manchester City bisa jadi klub terakhir yang dilatihnya. Melansir ESPN, Guardiola menyebut akan berhenti melatih saat kontraknya di City habis. Saat ini ia masih terikat di Etihad sampai 2027. Saya ingin orang-orang mengenang saya sesuka mereka. Setelah kontrak saya di City, saya akan berhenti. Pasti, saya tak tahu apakah akan pensiun, tapi saya akan beristirahat. Bagaimana saya ingin dikenang, saya tidak tahu. Semua pelatih ingin menang sebab kami bisa punya pekerjaan yang berkesan, tapi saya yakin fans Barcelona, Bayern Munich, dan City senang menyaksikan tim saya bermain. Saya berpikir kita tak boleh hidup untuk berpikir bagaimana akan dikenang. Ketika meninggal, keluarga kita akan menangis selama 2 atau 3 hari, dan kemudian Anda dilupakan. Dalam karir pelatih, ada yang baik dan buruk, yang penting adalah yang baik akan dikenang lebih lama. Saya akan memberitahu Anda, yang terpenting bukanlah apa yang orang pikirkan tentang Anda, bagaimanapun juga, kehidupan kita sebagai pesepak bola sudah sangat baik. Ada tantangan baru sebagai pelatih. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan pada akhirnya itu tidak masalah. Jadi pahlawan kemenangan Man City, Pep Guardiola puji Kevin De Bruyne. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan pujian bagi Kevin De Bruyne yang menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Wolverhampton Wanderers. Guardiola menyebut De Bruyne telah memberikan dampak yang sangat besar bagi City. Bukan hanya trofi yang ia persembahkan bagi klub, namun De Bruyne berhasil memiliki tempat yang istimewa di hati para penggemar. Kontribusinya sangat luar biasa. Ada pemain-pemain seperti Sergio Aguero, dirinya, dan Vincent Kompany yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati para penggemar. Yang diingat bukan hanya soal trofi dan statistik, tetapi juga kasih sayang, cinta, dan semangat yang mereka bawa. Kami semua telah berada di sini selama lebih dari 1 dekade, dan selama itu,
dia terus membantu kami meraih segalanya dan hingga kini, dia masih tetap bersama kami. Jeremy Doku baru sadar, lolos ke Liga Champions tidak mudah. Musim ini menjadi periode yang sangat sulit bagi Manchester City, terutama di ajang Premier League. Cedera yang menimpa sejumlah pemain kunci membuat performa tim asuhan Pep Guardiola terganggu. Bahkan, sejak akhir tahun lalu hingga awal 2025, City mencatatkan performa terburuk mereka dalam beberapa tahun terakhir. Akibat penurunan performa tersebut, The Citizens harus rela kehilangan gelar Premier League yang mereka raih dalam 4 musim berturut-turut. Mengamankan satu tempat di 5 besar demi tiket ke Liga Champions musim depan menjadi target realistis. Namun, perjuangan tersebut tidak akan mudah. Jeremy Doku mengakui bahwa ia dan rekan-rekannya baru menyadari betapa sulitnya sekadar mengamankan satu tempat di Liga Champions musim ini. Tahun ini kami benar-benar memahami bahwa lolos ke Liga Champions bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan setiap tahun. Sekarang kami benar-benar dapat melihat betapa sulitnya berada di 4 besar. Faktanya, itu tidak mudah. Setiap tahun semakin sulit. Ada tim-tim seperti Nottingham Forest tahun ini. Tim-tim yang datang entah dari mana, yang juga ada di sana dan yang ingin dikalahkan semua orang untuk Liga Champions. Dan disitulah kami benar-benar melihat betapa pentingnya berada di level yang sama setiap tahun. Untungnya, ada 5 tempat. Kami masih berada di posisi terdepan. Kevin De Bruyne happy bantu Man City kalahkan Wolves. Playmaker Manchester City, Kevin De Bruyne, mengaku bahagia karena ia berhasil menjadi penentu kemenangan timnya atas Wolverhampton Wanderers. Kami menemukan cara untuk meraih kemenangan. Sekarang kami bisa bersantai dan melihat apa yang dilakukan tim lain. Ini adalah tahun yang sulit, tetapi kami menemukan sedikit alur untuk menemukan pertandingan yang kami butuhkan untuk menang. Saya hanya mencoba untuk bermain sebaik mungkin. Saya tahu saya masih memiliki satu pertandingan tersisa di sini, tetapi saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya seperti yang selalu saya lakukan. Saya bangga dengan apa yang saya lakukan dan selalu seperti itu.